Satu stadion, puluhan ribu kursi, dan hanya butuh beberapa jam untuk habis terjual. Tapi bukan di Malaysia, bukan di Thailand, ini Indonesia. Bahkan saat Malaysia mati-matian promosikan laga Manchester United, stadion mereka masih sepi. Sementara timnas Indonesia, tiketnya sold out dalam semalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa Malaysia sampai shock? Pertandingan timnas Indonesia vs China di kualifikasi Piala Dunia 2026 baru akan digelar tanggal 5 Juni tahun 2025. Tapi suasananya, sudah seperti final Piala Dunia. Bayangkan, baru awal Mei, tapi atmosfernya udah kayak nunggu malam takbiran. Supporter sudah mulai pasang bendera di rumah, di mobil, di motor, bahkan di profil sosial media mereka. Euforia ini nyata. Tiket pertandingan ini dijual lewat Livin Mandiri mulai tanggal 15 Mei pagi, dan malam harinya, ludes. Sold out. Bahkan sebagian orang belum sempat buka aplikasinya. Padahal tiket termurah Rp300.000, dan yang termahal, tembus Rp1,75 juta. Dan ingat, ini bukan penjualan bebas biasa. Ada pengurangan kapasitas 15% karena sanksi FIFA atas insiden saat lawan Bahrain. Artinya, dari biasanya 60.000, PSSI cuma bisa jual 51.000 tiket. Tapi meski dibatasi, tetap saja, habis dalam waktu kilat. Seketika seperti petir di siang bolong. Bayangkan, 51.000 tiket, ludes dalam satu hari. Bukan karena bintang dunia, bukan karena hadiah, tapi karena cinta. Cinta kepada lambang Garuda di dada. Inilah kekuatan sesungguhnya dari supporter Indonesia. Bukan cuma penonton, tapi pasukan. Bukan sekadar pembeli tiket, tapi pejuang dari tribun. Dan ini, baru pemanasan. Belum sampai hari H, belum masuk stadion, tapi euforianya udah memecah langit. Sementara itu, mari kita menoleh sedikit ke negara tetangga kita, Malaysia. Sebuah pemandangan yang bertolak belakang 180 derajat. Mereka mendatangkan klub besar, Manchester United. Salah satu klub paling populer di dunia. Bermain di Stadion Kebanggaan Bukit Jalil, kapasitas 85.500 kursi. Tapi, dari data terbaru, yang laku baru 45.000 tiket. Iya, kamu gak salah dengar, 45.000. Itu pun setelah promo gencar, gembar-gembor media, spanduk di mana-mana, dan bahkan usaha membujuk bintang ASEAN untuk gabung di laga eksibisi ini. Termasuk upaya untuk mengajak para pemain timnas Indonesia. Karena Malaysia tahu, Indonesia sama dengan magnet penonton. Mereka tahu, tanpa pemain Indonesia, acara mereka gak akan seheboh itu. Tapi sayangnya, semua ditolak. Erick Thohir, Ketua PSSI, bahkan langsung angkat suara. Fokus utama timnas Indonesia adalah laga penting melawan China dan Jepang. Kami jaga kebugaran pemain. Sebuah jawaban tegas, tanpa basa-basi. Dan keputusan ini, membuat Malaysia seperti kehilangan harapan. Laga yang mereka rancang megah, jadi terasa kosong. Stadion megah, tapi tak penuh. Lampu terang, tapi tak bergaung. Kenapa bisa beda jauh? Apa yang membuat Indonesia begitu menggila saat timnas main? Apa rahasia di balik gila-gilaan penjualan tiket? Jawabannya cuma satu, rasa cinta fans Indonesia ke timnas itu bukan main-main. Setiap kali Garuda main, supporter datang bukan karena lawan, tapi karena kebanggaan. Meski tiket mahal, meski cuaca panas, meski lawannya bukan negara besar, stadion tetap penuh, tetap menggema. Karena bagi mereka, timnas Indonesia itu bukan tontonan. Timnas Indonesia itu bagian dari hidup. Dan sementara itu, laga ASEAN All-Star vs MU. Tanpa pemain Garuda, tak banyak peminat dari fans Indonesia.
Karena bagi mereka, pertandingan itu terasa hambar, tak punya nyawa, tak punya makna, bagaikan makanan tanpa garam, bagaikan panggung tanpa aktor utama. Indonesia bukan hanya punya tim nasional. Indonesia punya pasukan fanatik di setiap sudut negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari kampung hingga kota, dari gang sempit hingga tribun megah. Ketika Garuda turun ke lapangan, stadion bukan lagi sekadar tempat duduk. Itu adalah medan perang, itu adalah altar pengorbanan, dan tiket, itu adalah panggilan perang buat para supporter. Suara drum, suara chant, suara teriakan nama Indonesia, itu bukan efek suara, itu adalah denyut nadi bangsa ini. Dan kamu tahu apa yang paling mengejutkan? Semangat ini tak pernah padam. Bahkan ketika Indonesia kalah, supporter tetap datang. Bahkan ketika hujan deras turun, mereka tetap bertahan. Karena bagi mereka, ini bukan tentang hasil. Ini tentang perjuangan. Dan tahukah kamu, cinta ini tak bisa dibeli. Tak bisa dibuat-buat. Bendera merah putih yang dikibarkan tinggi di tribun itu bukan hanya kain, itu simbol harapan, doa, dan semangat tanpa batas. Anak-anak kecil rela antre berjam-jam cuma buat lihat idola mereka dari jauh. Para orang tua, para buruh, para petani, sisihkan uang harian hanya demi satu lembar tiket. Karena mereka tahu, di setiap lari, di setiap tackle, di setiap gol Garuda, ada mimpi mereka yang ikut bertarung. Inilah cinta tanpa syarat, cinta yang tak butuh alasan. Cinta yang tumbuh dari luka, dari sejarah panjang perjuangan, dan dari mimpi besar yang terus menyala. Kita bukan supporter musiman, kita adalah penjaga bara api nasionalisme. Kita datang bukan hanya untuk menang, tapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak pernah sendirian di medan laga. Inilah kekuatan kita, satu bangsa, satu nyawa, satu suara, Indonesia. Malaysia mungkin belum siap menerima kenyataan ini. Tapi satu hal pasti, timnas Indonesia bukan cuma tim bola. Ini gerakan nasional. Ini bukan sekadar pertandingan. Ini adalah babak sejarah. Ini adalah pertarungan martabat. Dan, kita semua adalah bagian dari sejarah itu. Kalau kamu masih nonton sampai sini, kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah bagian dari barisan supporter paling loyal di dunia. Kamu adalah suara Garuda. Kamu adalah tumpuan mimpi bangsa ini. Jadi sekarang, like video ini kalau kamu juga merinding lihat Garuda bertanding. Tulis di komentar, aku siap penuhi stadion demi Garuda. Dan jangan lupa subscribe, karena setiap hari, kita bakal kupas panasnya perjalanan timnas kita menuju Piala Dunia 2026. Ini bukan akhir, ini baru permulaan. Dan kita semua, akan jadi saksi sejarahnya. Satu tekad, satu Indonesia, Garuda di dadaku.